Bab 1. Siapakah Allah? Paragraf 1 dan 2, pertanyaan. Pertanyaan apa yang sering orang ajukan? Anak-anak suka bertanya. Saat kita menjelaskan sesuatu kepada anak-anak, mereka sering bertanya, kenapa? Dan setelah kita memberikan jawabannya, mereka mungkin bertanya lagi, tapi kenapa begitu? Bukan hanya anak-anak yang suka bertanya. Orang dewasa pun begitu. Kita mungkin bertanya tentang arah jalan atau waktu. Selain itu, kita mungkin ingin tahu tentang hal yang lebih serius, seperti kehidupan dan masa depan. Tapi, kalau kita tidak mendapatkan jawaban yang jelas, bisa jadi kita tidak mau bertanya lagi. Paragraf 3. Pertanyaan. Mengapa banyak orang merasa bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan tentang kehidupan? Apakah jawaban atas pertanyaan tentang kehidupan manusia memang ada? Ada yang berpikir bahwa jawabannya pasti ada, tapi mereka tidak tahu cara menemukannya. Yang lain berpikir bahwa jawabannya ada dalam Alkitab, tapi mereka merasa bahwa Alkitab terlalu sulit dimengerti. Mereka juga mungkin berpikir bahwa hanya pemimpin agama atau para guru yang tahu jawabannya. Ada juga yang malu untuk mengakui bahwa mereka tidak tahu jawabannya. Bagaimana dengan Anda? Paragraf 4 dan 5, pertanyaan A. Pertanyaan apa yang sangat ingin Anda ketahui jawabannya? Pertanyaan B. Mengapa Anda perlu terus mencari jawabannya? Anda mungkin ingin tahu jawaban atas pertanyaan seperti, apa tujuan hidup ini? Apa yang terjadi setelah seseorang mati? Allah itu seperti apa? Yesus, Sang Guru Agung, berkata di Matius 7 ayat 7, teruslah minta dan kalian akan diberi. Teruslah cari dan kalian akan menemukan. Teruslah ketuk dan itu akan dibukakan bagi kalian. Jadi, jangan menyerah sampai Anda mendapatkan jawaban yang masuk akal. Jika Anda terus mencari, Anda akan menemukan jawabannya dalam Alkitab. Dan jawabannya tidak terlalu sulit dimengerti. Hasilnya, hidup Anda akan lebih bahagia, dan masa depan Anda akan lebih indah. Sekarang, mari kita bahas satu pertanyaan yang membuat banyak orang bingung. Saat manusia menderita, apakah itu cobaan dari Allah? Paragraf 6. Pertanyaan. Menurut orang-orang, mengapa manusia menderita? Banyak orang menderita di dunia ini. Perang, permusuhan, dan kesengsaraan ada di mana-mana. Orang-orang jatuh sakit, menderita, dan mati. Ada yang berkata bahwa memang begitulah kehidupan, dan bahwa Allah menggunakan kehidupan ini untuk menguji manusia. Paragraf 7. Pertanyaan A. Apa yang beberapa pemimpin agama katakan saat ada musibah? Pertanyaan B. Mengapa kita bisa yakin bahwa bukan Allah yang menyebabkannya? Biasanya, orang-orang punya pandangan seperti itu karena ajaran pemimpin agama. Saat ada musibah yang terjadi, mereka berkata bahwa itu takdir atau cobaan dari Allah. Tapi, ini sebenarnya sama saja dengan menyalahkan Allah. Alkitab menjelaskan bahwa Allah bukanlah penyebab hal-hal jahat. Yakobus 1 ayat 13 mengatakan, saat mengalami cobaan, jangan berkata, saya sedang dicobai Allah. Karena Allah tidak bisa dicobai, dan dia juga tidak mencobai siapapun dengan hal-hal jahat. Artinya, walaupun Allah membiarkan hal-hal buruk terjadi, dia tidak menyebabkannya. Ayub 34 ayat 10 mengatakan, jadi, orang-orang yang punya pengertian, dengarkan aku. Tidak mungkin Allah yang benar bertindak jahat, dan mustahil yang maha kuasa berbuat salah. Ayat 12 mengatakan, Allah pasti tidak akan bertindak jahat, dan yang maha kuasa tidak akan membengkokkan keadilan. Mari kita bahas sebuah contoh. Paragraf 8 dan 9. Pertanyaan.
Mengapa tidak adil kalau kita menyalahkan Allah atas masalah yang kita alami? Berikan contoh. Bayangkan ada anak muda yang tinggal bersama orang tuanya. Ayahnya sangat menyayangi dia dan mengajarinya cara membuat keputusan yang baik. Tapi setelah besar, anak itu tidak menaati ayahnya dan meninggalkan rumah. Anak itu melakukan banyak hal buruk dan akibatnya kena masalah. Apakah itu salah ayahnya karena tidak menghalangi anak itu pergi dari rumah? Pasti bukan. Seperti ayah itu, Allah tidak menghalangi manusia saat mereka memilih untuk tidak menaatinya dan melakukan hal-hal yang buruk. Jadi, saat ada hal buruk yang terjadi, kita perlu ingat bahwa bukan Allah yang menyebabkannya. Tidaklah adil kalau kita menyalahkan Allah. Mengapa Allah belum menyingkirkan penderitaan? Pasti ada alasan yang kuat. Kita akan mempelajarinya di bab 11. Tapi, kita bisa yakin bahwa Allah menyayangi kita dan bahwa Dia tidak pernah menyebabkan masalah yang kita alami. Malah, hanya Dialah yang bisa menyelesaikannya. Paragraf 10. Pertanyaan. Mengapa kita bisa yakin bahwa Allah akan menghilangkan semua kejahatan? Allah itu kudus. Apapun yang Dia lakukan pasti murni, baik, dan benar. Jadi, kita bisa percaya kepadanya. Tapi, manusia tidak seperti itu. Mereka kadang berbuat salah. Bahkan, pemimpin yang paling baik pun tidak sanggup menghapus semua kejahatan yang ada. Tapi, Allah sanggup dan memang mau menghapus semua kejahatan untuk selamanya. Dia juga akan menyingkirkan semua akibat buruk dari kejahatan yang dilakukan orang-orang. Mazmur 37 ayat 9-11 mengatakan, sebab orang jahat akan dimusnahkan, tapi orang yang berharap kepada Yehova akan memiliki bumi. Sebentar lagi, orang jahat tidak akan ada lagi. Saat kamu melihat tempat dia biasa berada, dia sudah tidak ada di situ. Tapi orang-orang yang lembut hati akan memiliki bumi, dan mereka akan sangat bahagia karena kedamaian yang limpah. Bagaimana perasaan Allah saat manusia menderita? Paragraf 11. Pertanyaan. Bagaimana perasaan Allah saat melihat kita menderita? Bagaimana perasaan Allah saat Dia melihat keadaan dunia dan masalah yang kita hadapi? Alkitab mengajarkan dalam Mazmur 37 ayat 28 bahwa Allah mencintai keadilan. Jadi, Dia mencintai apa yang benar dan membenci apa yang salah. Dia sangat tidak suka melihat orang menderita. Di Kejadian 6 ayat 5 dan 6, Alkitab berkata bahwa hatinya sakit saat melihat dunia ini dipenuhi kejahatan pada zaman Nuh dulu. Allah belum berubah. Alkitab berkata bahwa Allah benar-benar peduli kepada kita. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, lemparkan semua kekhawatiran kalian kepada Dia, karena Dia peduli kepada kalian. Paragraf 12 dan 13. Pertanyaan A. Mengapa kita bisa menyayangi dan peduli kepada sesama? Dan apa yang kita rasakan sewaktu melihat orang lain menderita? Pertanyaan B. Mengapa kita bisa yakin bahwa Allah akan menghilangkan semua penderitaan dan ketidakadilan? Alkitab juga berkata bahwa manusia diciptakan mirip dengan Allah. Artinya, Allah menciptakan kita dengan sifat-sifat baik seperti yang Dia miliki. Jadi, kalau kita saja merasa sedih sewaktu melihat orang yang tidak bersalah menderita, apalagi Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah kasih. Jadi, Allah melakukan segala sesuatu karena kasih. Oleh karena itu, kita pun bisa memperlihatkan kasih. Sekarang, coba pikirkan. Kalau Anda sanggup menghapus semua penderitaan dan ketidakadilan, apakah Anda akan melakukannya? Pasti, karena Anda menyayangi sesama. Begitu juga dengan Allah. Dia memang sanggup menghapus semua penderitaan dan ketidakadilan. Dan karena Dia sayang kepada kita,
Dia akan melakukannya. Jadi, kita bisa yakin bahwa setiap janji Allah yang disebutkan di awal buku ini pasti akan terjadi. Tapi, supaya kita bisa percaya pada janji-janji itu, kita perlu lebih mengenal Allah. Allah ingin kita mengenalnya. Paragraf 14. Pertanyaan: siapa nama Allah? Dan dari mana kita tahu bahwa kita perlu menggunakannya? Kalau kita ingin berteman dengan seseorang, biasanya apa yang pertama-tama kita beritahukan kepadanya? Nama kita. Apakah Allah punya nama? Banyak orang berkata bahwa namanya adalah Allah atau Tuhan. Tapi, itu bukan nama. Itu sama seperti sebutan presiden atau raja. Allah memberitahu kita bahwa namanya adalah Yehuwa. Mazmur 83 ayat 18 berkata, "Semoga orang-orang tahu bahwa Engkau yang bernama Yehuwa, Engkau saja yang maha tinggi atas seluruh bumi." Para penulis Alkitab menulis nama Allah ribuan kali. Jelaslah, Yehuwa ingin agar kita mengetahui dan menggunakan namanya, supaya kita bisa menjadi sahabatnya. Paragraf 15. Pertanyaan: apa arti nama Yehuwa? Nama Yehuwa punya makna yang dalam. Nama ini berarti Allah sanggup menepati semua janjinya dan membuat semua rencananya berhasil. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Jadi, hanya Yehuwa yang berhak memiliki nama itu. Paragraf 16 dan 17. Pertanyaan: mengapa Yehuwa disebut A. Yang Maha Kuasa, B. Raja segala zaman, C. Pencipta? Wahyu 15 ayat 3 berkata, Allah Yehuwa yang Maha Kuasa, semua perbuatanmu hebat dan menakjubkan. Ya, Raja segala zaman, jalan-jalanmu adil dan benar. Mengapa dia disebut yang Maha Kuasa? Karena Yehuwa lebih hebat daripada siapapun di alam semesta. Dan sebutan Raja segala zaman berarti dia selalu ada. Mazmur 90 ayat 2 menjelaskan bahwa dia adalah Allah yang abadi. Hebat sekali, bukan? Hanya Yehuwa yang bisa disebut sebagai pencipta. Wahyu 4 ayat 11 berkata, Yehuwa, Allah kami yang penuh kuasa, Engkau layak dimuliakan dan dihormati, karena Engkau menciptakan segalanya. Dan semua itu ada dan diciptakan atas kehendak-Mu. Yehuwalah yang menciptakan segala sesuatu, mulai dari malaikat di surga, bintang di langit, buah di pohon, sampai ikan di lautan. Apakah kita bisa menjadi sahabat Yehuwa? Paragraf 18. Pertanyaan: mengapa ada yang berpikir bahwa mereka tidak bisa menjadi sahabat Allah? Tapi, apa kata Alkitab? Setelah mengetahui sifat-sifat Yehuwa yang luar biasa, ada yang merasa takut dan berpikir, Allah itu sangat hebat, sangat suci dan sangat jauh dari kita. Mana mungkin dia peduli kepada saya? Tapi, apakah Allah ingin kita merasa begitu? Sama sekali tidak. Yehuwa ingin akrab dengan kita. Alkitab berkata dalam Kisah 17 ayat 27 bahwa Allah tidak jauh dari kita masing-masing. Allah ingin kita mendekat kepadanya, dan Dia berjanji bahwa Dia akan mendekat kepada kita. Yakobus 4 ayat 8. Paragraf 19. Pertanyaan A. Bagaimana Anda bisa menjadi sahabat Allah? Pertanyaan B. Sifat mana yang paling Anda sukai dari Yehuwa? Bagaimana Anda bisa menjadi sahabat Allah? Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, untuk mendapat kehidupan abadi, mereka perlu mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Teruslah belajar, dan Anda akan semakin mengenal Yehuwa dan Yesus. Hasilnya, Anda bisa hidup abadi. Kita sudah belajar bahwa Allah adalah kasih.
1 Yohanes 4 ayat 16. Tapi, dia juga punya banyak sifat bagus lainnya. Alkitab memberitahu kita bahwa Yehuwa itu berbelas kasihan dan iba hati, tidak cepat marah, dan berlimpah dengan kasih setia dan kebenaran. Keluaran 34 ayat 6. Yehuwa itu baik dan siap mengampuni. Mazmur 86 ayat 5. Dia itu sabar dan setia. Dengan membaca Alkitab, Anda akan tahu lebih banyak tentang sifat-sifatnya yang bagus. Paragraf 20 dan 21. Pertanyaan A. Bagaimana kita bisa akrab dengan Allah, padahal kita tidak bisa melihatnya? Pertanyaan B. Mengapa Allah cocok disebut sebagai Bapa kita? Bagaimana kita bisa akrab dengan Allah, walaupun kita tidak bisa melihatnya? Saat kita membaca tentang Yehuwa di Alkitab, kita akan merasakan bahwa Dia benar-benar bisa menjadi sahabat kita. Semakin banyak kita belajar tentang Yehuwa, kita akan semakin sayang dan akrab kepadanya. Selain itu, kita jadi tahu bahwa Yehuwa adalah Bapa kita. Dia memberi kita kehidupan dan ingin agar kita menjalani kehidupan yang terbaik. Itulah yang diinginkan seorang ayah yang menyayangi anaknya. Alkitab mengajarkan bahwa kita benar-benar bisa menjadi sahabat Yehuwa. Bayangkan, pencipta alam semesta ingin menjadi sahabat kita. Paragraf 22. Pertanyaan. Bagaimana jika ada yang ingin agar Anda berhenti belajar Alkitab? Beberapa orang yang bermaksud baik mungkin ingin agar Anda berhenti belajar Alkitab. Mereka mungkin takut Anda akan berganti agama. Tapi, jangan biarkan siapapun mencegah Anda untuk menjadi sahabat Yehuwa, sahabat terbaik yang bisa Anda miliki. Paragraf 23 dan 24. Pertanyaan A. Mengapa kita perlu terus bertanya? Pertanyaan B. Apa yang akan kita bahas di bab berikutnya? Sewaktu belajar Alkitab, Anda akan menemukan hal-hal yang tidak Anda mengerti. Tapi, jangan malu bertanya atau meminta bantuan. Yesus berkata bahwa kita perlu rendah hati, seperti anak kecil yang suka bertanya. Allah ingin Anda mendapatkan jawabannya. Jadi, pelajarilah Alkitab dengan teliti, supaya Anda yakin bahwa yang Anda pelajari memang benar. Kisah 17 ayat 11 mengatakan, orang-orang di Berea lebih terbuka pikirannya daripada orang-orang di Tesalonika, karena mereka bersemangat sekali menerima firman Allah. Mereka memeriksa kitab suci dengan teliti setiap hari untuk memastikan kebenarannya. Cara terbaik untuk mengenal Yehuwa adalah dengan belajar Alkitab. Di bab berikutnya, kita akan membahas apa bedanya Alkitab dengan buku-buku lainnya. Ringkasan. 1. Kita bisa mengenal Allah. Engkau menciptakan segalanya. Wahyu 4 ayat 11. Apa yang Alkitab ajarkan tentang Allah? Wahyu 15 ayat 3. Dia maha kuasa dan paling kuat di alam semesta. Mazmur 90 ayat 2. Dia selalu ada. Matius 6 ayat 9. Allah adalah Bapa kita. Dia ingin agar kita menjalani kehidupan yang terbaik. Kisah 17 ayat 27. Allah ingin akrab dengan kita. 2. Allah punya nama. Yehuwa, inilah namaku untuk selamanya. Keluaran 3 ayat 15. Mengapa nama Allah itu penting? Mazmur 83 ayat 18. Allah memberitahu kita bahwa namanya adalah Yehuwa. Allah dan Tuhan bukanlah nama. Itu sama seperti sebutan presiden dan raja. Yehuwa ingin agar kita menggunakan namanya. Keluaran 3 ayat 14. Namanya berarti Ia menyebabkan menjadi. Karena Yehuwa menciptakan segala sesuatu, Dia sanggup menepati semua janjinya dan membuat semua rencananya berhasil.
3. Yehua menyayangi kita. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Apa buktinya bahwa Allah sayang kepada kita? Keluaran 34 ayat 6, Mazmur 37 ayat 28. Dia berbelas kasihan dan beriba hati. Dia selalu mengatakan hal yang benar dan memperlakukan kita dengan adil. Mazmur 86 ayat 5. Dia suka mengampuni. 2 Petrus 3 ayat 9. Dia sabar terhadap kita. Wahyu 15 ayat 4. Dia setia kepada kita. 4. Allah peduli kepada kita. Lemparkan semua kekhawatiran kalian kepada Dia, karena Dia peduli kepada kalian. 1 Petrus 5 ayat 7. Mengapa kita bisa yakin bahwa Allah benar-benar peduli kepada kita? Mazmur 37 ayat 9-11. Dia berjanji untuk menghilangkan penderitaan dan semua akibat buruk dari kejahatan yang dilakukan orang-orang. Yakobus 4 ayat 8. Yehua ingin agar kita akrab dengannya. Yohanes 17 ayat 3. Semakin banyak kita belajar tentang Allah, semakin kita akan menyayanginya.